Arbi udah datang jemput kita. Jadi hari ini kita bakal beli keperluan dapur di mana Bi? Dalung ya dia? Iya, di Dalung. Di Dalung. Jadi tadi di jalan sempat ngerekam karena tadi gue meeting di jalan, meeting online. Tadi udah sempat mampir ke Dalung, namanya apa Mama, lupa. Tapi ternyata di sana harga keperluan dapur mahal-mahal. Jadi kita kembali ke toko tempat kemarin kita cari mixer dan rice cooker. Kenapa sih harus ada rice cooker lagi ya? Ini tempatnya di Denpasar yang Jalan Gajah Mada, yang kemarin hari ke-3 kalau nggak salah kita sempat mampir ke sini bareng Bobby dan Arbi. Jadi sekarang kita namanya di Kota Mas nih, tuh Kota Mas. Mau cari keperluan dapur. Ini ada orang males nih, yang lain lagi pada belanja di sini ribet-ribet. Dia maunya duduk aja tuh princess. Dasar. Kita habis makan di Balenong, merek mobil. Balenong apa ya? Balenong. Tadi gua nggak makan nggak pakai nasi. Balenong enak sih. Lu udah berapa kali makan di sini, Bi? Pernah gua. Hah? Enak gak? Ini kan di Nusa Dua, ada main-main ke situ. Enak gak, Bi? Enak lumayan. Dia mau makannya pakai apa aja ya? Apa aja? Pete mentah juga. 2 papan ya? 2 papan. Ini lurus, Bi? Separuh. Terus apa lagi tadi ya? Ayam gulai. Nasi. Nasi setengah. Itu tetap gak habis. Intinya enak nggak? Intinya luar biasa. Menurut lu Balenong tuh rate-nya berapa nih? Lomak Masuk ke top banyak. 3 Padang lu nggak di Masuk. Denpasar? Masuk. Berapa dia? Berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3? 3. Kita sekarang menuju ke tempat furniture, nyari meja dan kursi. Lagi lihat lampu-lampu, gue nggak kuat untuk menahan panas, jadi gue di mobil aja. Jadi gue bakal cerita sedikit. Hari ini hari ke-6 kita ada di Bali. Hari pertama itu gue rekap ya. Hari pertama tuh sampai di Bali langsung ke rumah orang tua. Terus kita ketemuan sama Arbi, Anas dan Bobby selaku partner dari Kici Kitchen di villa. Jadi dari rumah orang tua langsung ke villa. Terus kita ngebahas soal apa namanya teknis Kici Kitchen di Bali. Hari kedua itu kita sempat belanja keperluan dapur. Hari ketiga itu kita pindahan ke villa tempat taste foodnya Kici Kitchen, sekalian prepare. Kita juga sempat cari magic jar. Sampai malamnya tuh kita masih prepare ngecek masakan, karena kan masakannya banyak banget. Nah, yang menarik adalah di taste food, untuk masakan itu tuh kita bikin sekitar 40 sekian menu yang akan dikurasi menjadi, ini berdasarkan feedback dari taste food yang terjadi di hari ke-5 ya, hari ke-4. Banyak juga yang ngasih feedback bahwa menunya jangan kebanyakan. Nah, kita tuh bikin menu sekitar 40-an yang pada akhirnya setelah taste food di hari ke-4, dimana gua nggak banyak ngerekam keseruannya di sana, tapi ada kurasi kemarin. Jadi dari 40 menu yang dibikin di taste food, kita cuma akan adakan sekitar 20 sampai 25 menu, sudah termasuk dengan nasi, berbagai jenis nasi, sayuran, dan hidangan penutup seperti es doger, terus juga ada cuanki, menu-menu pendukung lainnya gitu. Jadi itu kira-kira di hari ke-5 itu kemarin kita check out dari villa, kita meeting sama tukang karena kita setting mewujudkan desain yang sudah di provide adik gua, karena adik gua kebetulan interior design, jadi dia yang gambar 3D-nya untuk warungnya nanti bakal kayak gimana. Kemarin kita
ada briefing sama tukang untuk menghitung waktu, menghitung teknis, melihat lokasi sekalian. Nah, setelah itu kemarin kita mengantar semua perlengkapan dapur yang kita gunakan di Taste Food di rumahnya Arbi. Kita juga sempat mampir nitipin sesuatu karena bahan-bahan makanan juga banyak yang sisa dari Taste Food ditaruh di rumah orang tua gua gitu. Nah, perjalanan pulang dari rumah orang tua ke villa itu rasanya kayak enak banget ya, karena kayak akhirnya hari ini selesai. Jadi otak tuh udah di kasur, pengen istirahat, pengen rebahan, pengen rehat. Tiba-tiba pas sampai kita agak surprise juga pada saat telepon gitu kan ke pihak villanya. Iya, ini kebetulan cuma bisa drop luggage aja, jadi kita nggak bisa parkir di dekat villa. Yang pikiran gue di awal mungkin akan bisa titip mobil di jalan raya seberangnya si gang villa tersebut gitu kan. Tapi ternyata pada saat koordinasi dengan warga tidak memungkinkan. Yang mengharuskan gue setelah gue drop barang persis di depan villa, karena gangnya kecil banget, gue harus memikirkan gimana caranya ini parkir mobil gitu. Nah, ini mobil kan juga mobil support dari Main di Bali nih. Terima kasih juga buat Main di Bali udah support gue selama 7 hari ya, kurang lebih 1 minggu. Gue pakai Innova Reborn. Kalau nge-review sedikit ya, gue sama Main di Bali, gue senang banget dan ngelihat kayak Main di Bali ini salah satu tour dan travel yang menyediakan transportasi juga, tapi tidak banyak tour dan travel yang totalitas ya. Karena gue dadakan pergi ke Bali ini untuk mengurus Kici Kitchen dan kontak Mas Andi dikarenakan unitnya habis. Kemudian PIC ataupun kontak dari Main di Bali langsung membeli 1 unit Innova Reborn, dan ini tuh masih fresh banget. Gua yang pertama kali nyobain untuk Innova Reborn-nya. Terima kasih Main di Bali udah support, dan ini kayak menjawab kebutuhan gua sih, karena kalau di Bali itu pasti warawiri kan butuh mobil, kita juga kebetulan liburan juga butuh mobil. Jadi gua rekomendasi banget sih untuk Main di Bali, karena salah satu travel tour atau agent yang bertanggung jawab. Mantap. Nah, kembali lagi tadi soal villa. Ketika gue udah datang terus habis itu nggak bisa parkir, gue tuh langsung berpikir cepat gitu, langsung kayak ya udah deh, mungkin gue taruh di rumah orang tua gue aja. Cuma bingung juga siapa yang nganter kan, cari Gojek takut susah. Akhirnya gue telepon Bobby semalam, yang pada akhirnya mobil Innova ini gue taruh di tempatnya Bobby dan Anas. Nah, Bobby tuh yang nganterin gue nyetir naik motor, akhirnya baru bisa pulang ke villa gitu. Dan hari ini kita tadi udah jalan-jalan ke muter ke daerah Dalung, beli perlengkapan dapur kekurangan. Tadi kita juga ke daerah Denpasar, Jalan Gajah Mada untuk beli kompor. Terus ini rencananya kita lagi pergi untuk beli meja dan kursi di warung nanti. Walaupun tadi kita udah sempat makan siang di Balenong, makan siangnya juga enak banget. Tadi gue juga nggak sempat ngerekam di sana karena sudah masuk ke perut dan enak banget. Nah, ini kita lagi mampir di tempat kayu-kayu furniture juga sih, gitu. Karena panas banget, gue takut menghabiskan energi gue. Jadi gue mendingan di mobil menunggu, dan gue butuh booster minuman supaya nggak lemes. Jadi nanti bakal gue update lagi setelah ini bakal ada apa. Semoga lancar. Kalau mau cari keranjang-keranjang kebutuhan rumah kayak karpet, terus habis itu juga keset dan cover buat lampu nih yang bentuknya kayak gini. Ini lengkap banget sih, salah satu tempat yang baru juga kita kesini. Gara-gara Arbi nih, aku belanja buat di The Kitchen House. Ini bukan buat kitchen. Bukan, yang ini. Bi, udah lu masuk aja dah, Bli, mendingan. Lu gak usah deh, udah. Ini jadi belanja nih. Ini buat di warung. Iya. Iki beli apaan sih nih?
Kalau mau nawar mesti ke doi. Gak tahu dia bisa jawab. Ini jadi belanja buat di rumah apa buat Kici Kitchen sih? Ini kenapa jadi belanja buat di rumah gua? Aduh. Gara-gara Arbi dong ya. Arbi sekali ya turun. Jadi gini, kalau Arbi tuh sekarang lagi balas dendam. Apa? Gue pernah. Arbi mau beli dompet. Gue bawa masuk ke Prada, Dior. Yang akhirnya gue panas-panasin. Dia beli Dior. Gara-gara bini gue juga. Pas dia keluar dari Dior, what just happened gitu. Dipakai dong. Makanya dia sekarang bales gua. Hey, ini maksudnya bentuk pembalasan karena lu beli dompet Dior waktu itu yang gua setanin. Sekarang gua nyetanin bini gua untuk belanja di sini. Gak kuat gua di dalam. Panas Kenapa? banget ya. Serius? Ya panas sih tapi jadi pada belanja jadi kayak gue butuh ngopi ya kayaknya ya. Habis Lu ini pengen kali ngopi ya. nggak? Ya di situ ada bir kan, Di mana? di tempat kopinya. Enggak, gue mau ngopi. Guys, sekarang kita mau lihat-lihat barang untuk perlengkapan kita di warung. Iya. Ini kita mau lihat bangku sama meja. Ini tempatnya tempat apa sih? Jadi tempat barang-barang yang sudah nggak kepake lagi itu dan masih bisa kita varnish. Iya. Jadi Jadi cuman unik-unik juga, tapi pinter-pinter kita pilih barang juga. Gitu. Yuk, let's go yuk. berapa tuh? 6 kurang lebih. Enggak berapa ininya? Berapa senti? Ini bisa digabung, ini 8 kalau begini. 1,2 Ya lawannya mana? 80 Ada nggak tadi? 1,2. Yang ini bisa dikasam lagi. Ya ini berapa kali? Ini berapa? 80. Ini 60 Bu ya? Ini 60. Ada nggak kursi biasa? Nih, orang bunting nih. Patung orang bunting. Ya, ini baru pertama kali gua ngeliat gua patung bunting tanpa busana. Kita udah sampai di Xiaolu. Ini restoran Vietnam gitu. Makan po, makan mie ya, berarti gitu ya. Makan kuah-kuahan. Mari kita lihat. Salah, ternyata bukan yang itu. Kita udah duduk lagi. Ya udah itu satu lagi situ. Dekat sini kan? Iya. Depanan lagi. Lagi aja deh. Ya udah. Yuk. Masuk lagi. Ternyata bukan warung Vietnam yang ini. Karena tulisannya tadi juga po juga. Jadi kita jalan aja. Kita jalan layaknya turis Bali ya. Iya. Aduh, mungkin karena kita terlalu lelah. Terlalu banyak restoran juga di Padang Linjong. Jadi kita sampai salah. Kita jalan kaki jadinya. Tuh dia tuh. Wih. Selamat pagi, ini jam 6 waktu Bali, jam 6:08. Kita udah lumayan telat gara-gara tadi nungguin gokar. Jadi kegiatan hari ini kita bakal ke pasar. Pasarnya di mana kalian gak boleh tahu karena kita mau beli bahan makanannya Kici Kitchen. Pokoknya cluenya ada pantainya, ada hubungan dengan laut. Jadi kita bakal cek salah satu supplier kita di pantai itu. Selamat pagi Bali. Kita sudah di jalan. Semoga lancar. Matahari tampaknya juga baru mau keluar. Mungkin kita bisa dapat sunrise kali. Lu pagi-pagi rapi banget, orang gue pakai sendal loh. Orang juga pada pakai sendal semua. Orang kita mau Pakai cek spot. sepatu. Mau cek spot. Cek spot di laut ya? Iya, cek ombak. Cek ombak. Iya Kak. Dapat kan? Apa kata Bobby tadi? Dia bilang ini pasar pakai AC ya. Emang lu bisa ngerasa gitu kenapa, Bob? Dingin banget pasar ya. Jadi setelah beli cumi itu dari reseller apa dari itu tuh? Retail. Retail itu ya? Langsung Fresh dari, ya? dari pabriknya tuh laut. Pabriknya laut ya? Kita di tengah jalan ngapain ya? Sendal. Luar biasa. Oh, princess. Kita habis belanja tadi ke supplier beli bahan-bahan makanan dari jam 5 pagi. Sekarang kita udah di daerah Dewi Sri, tempatnya Arbi ngopi tiap pagi. Dia ngajak kita. Jadi
Jadi biasa lo ngopi di sini kan tiap pagi. Lo biasanya sendirian aja di sini, nggak ada yang nemenin. Sendirian gue bengong. Kasian banget nggak ada yang nemenin. Oh, matahari sudah terik. Sekarang posisi jam 9 waktu Bali. Kita mau ke Bank BCA dulu, bikin rekening bersama Arbi, Bukicik dan Anas Bobi. Ya, jadi kita tadi setelah ngopi sama Arbi, kita sempat istirahat sebentar di rumah Babe dan emak gua buat ngobrol-ngobrol sebentar. Ini sekarang udah jam 12 kurang karena ini hari Jumat, jadi mau cari masjid untuk Jumatan dulu. Habis itu baru kita pindahan villa. Karena hari ini kita bakal ada rapat paripurna di villa bersama Arbi dan Anas dan Bukicik dan Bobi. Ayo keburu. Ternyata gue dapetin rute yang lebih cepat, motong shortcut Malas. Jadi ini nunjukin di masjid di Canggu, masjid di dekat Canggu. Gue pikir tadi, karena gue pernah sholat waktu itu di daerah, bukan Denpasar sih, apa namanya, apa di Dalung apa di mana gitu, kirain nunjukinnya ke arah sana, ternyata ini ada masjid yang belum pernah gue cobain. Jadi kita ke tempat masjid yang belum pernah gue cobain, dan ternyata itu posisinya ada di jalan dekat jalan Pantai Brawa, dan ini macet banget di jalan raya Canggu. Kayaknya bakal diarahin ke rute paling cepet dengan motong di shortcut Malas Bumbang kayaknya. Jadi mudah-mudahan doakan saya supaya bisa tepat waktu sholat Jumat. Paling benci banget sih kalau udah kejar-kejaran mau sholat Jumat nih. Cepet sampai langsung. Alhamdulillah, pas banget ya Din ya. Pas banget bro. Untung aja masih kekejar. Jadi kita sekarang menuju ke villa. Masak lagi. Kita sampai. Jadi ceritanya kita udah sampai nih. Tapi ini tadi buru-buru masih pakai sarung. Jadi intinya kita pernah nginep di villa ini. Bahkan kita sempet waktu itu ada cerita lucu. Kita udah check out dari salah satu unit di villa ini, terus kita pindah villa. Ternyata pas kita lagi pergi, kita balik lagi, cuma pindah ke sebelah unitnya gitu. Dan ini namanya Clara Villa. Langsung aja kita tengok ya kayak gimana villanya. Ini dia villanya. Ini one bedroom pool villa. Jadi begitu masuk langsung ada apa namanya kitchennya. Ini kayaknya untuk meja makannya sekalian di sini. Ada washernya juga langsung. Terus ada satu kulkas, dispenser, dapat free satu aku galon. Terus ini tempat buat chillnya, buat sofanya, spot buat chill. Terus ini dia untuk si poolnya. Lumayan lah ya, poolnya nggak kecil-kecil banget dan viewnya langsung ke sawah. Ini tempat buat santai, duduk-duduk, dapat apa namanya teropong. Terus ini buat kayak santai-santai, ini kayak ayunan gitu. Dan ini untuk kamarnya. Ini kamarnya tuh. Dan ini untuk kamar mandinya. Ding ding.
Ngapain sih, Bi? Lu ngintipin siapa sih sebenarnya? Siapa itu orang naik ke atas ini ke depan langit. Langsung puyeng gua. Itu doang. Aduh, masak lagi. Dua kali. Arbi mecahin gelas tuh di villa udah 2 kali yang. Emang dia kayak ada apa sih dengan gelas? Coba. Panggil dia, panggil Uli. Di sini bahaya tahu kelihatan. Itu gelas Arbi. Itu gelas Arbi. Masa? Itu gelas Arbi. Gelas gua nih. Di. Hah? Mana di? Ya udah. Ki. Udah. Udah. Bi, slow. Awas. Ih, itu banyak beli. Bi, coba. Lu kena ada apa sih? Ada masalah apa dengan gelas? Soalnya dari villa pas taste food pun nggak, jadi dia tuh pegang gelas katanya kan. Pas diangkat gelasnya, iya, gelasnya diangkat, nggak apa? Lu nggak lihat? Gue pasti pegang kayak gini kok geblok gitu langsung. Tangannya Nggak ya? Lu nggak lihat kan? Kita lagi di villa, kita lagi habis coba masak lagi. Untuk platingnya gimana sih nanti pada saat customernya Kiki Kitchen tuh dapat 1 piring. Untuk lauknya kira-kira sekian banyak gitu, nasinya berapa banyak. Jadi hari ini tuh kita lagi hitung-hitungan soal plating bersama Bobby dan Anas. Dan kebetulan Arbi tadi lagi ada acara skate dulu, nggak jauh juga dari villa, jadi dia tadi pergi dulu gitu. Jadi sebenarnya apa yang lagi hari ini kita lakukan, ini the moment of truth dari sebuah bisnis, apalagi khususnya makanan tuh paling susah untuk menghitung dari hitungan berapa gram dan lain-lain, karena bumbunya banyak gitu. Kalau misalkan untuk si baju kan mungkin lebih mudah kali ya, 1 baju itu produksi berapa, udah termasuk sama sablon, paling hitungnya tuh cuma tinggal packaging dari mulai plastik, stiker, price tag dan lain-lain. Coba kan kalau misalkan dalam sebuah makanan tuh belinya 1 kilo itu belum kita olah dengan ada bumbu-bumbunya, misalkan garamnya berapa gram dan lain-lain, itu yang benar-benar susah banget. Dan hari ini tuh kita lagi menghitung ulang karena banyak banget menunya Kiki Kitchen juga yang baru gitu, yang hanya cuma ada di Kiki Kitchen baru. Ini kalau bisa dibilang pembuktian dari sebuah bisnis. Lagi pada puyeng tuh, lihat tuh lagi pada puyeng hitung-hitungan. Dan ini gue gak ngerti dia lagi ngeributin apaan. Ini 2 orang ini nih, Kiki, ini asisten gue, ini Adin the Pepilayes yang masak di Kiki Kitchen, yang bakal kita taruh dulu di Bali selama 2 bulan untuk kontrol dapur. Mereka adalah orang yang salah satu penentu makanan dari Kiki Kitchen tuh selalu terjaga konsistensi rasanya. Ini kondisinya berantakan banget di dapur ya. Biasanya kalau di dapur tuh benar-benar berantakan.